Jam 5 disuruh bangun, keterlaluan. Saya disiksa. Ingatkah Anda juga mungkin waktu pelajaran olahraga di sekolah, disuruh lari mengelilingi sekolah sampai 5 kali. Waktu itu mungkin dalam hati ada yang mengumpat, saya diperbudak. Mungkin juga ada beberapa dari kita yang merasa terbeban ketika mendengar bahwa nanti ada misa dan setiap minggu harus datang. Rasanya terbeban sekali datang ke misa yang selalu sama, berulang-ulang, dan membosankan itu, bukan? Adalah hal-hal lama sebenarnya yang kita mungkin ya, sebagian dari kita kenang atau alami. Tapi mungkinkah Anda sekarang mengenang itu ketika harus bangun jam 5 pagi tanpa karena terpaksa, tetapi memang saya harus bangun jam 5 karena saya harus pergi bekerja. Dan tidak mungkin Anda mengumpat diri sendiri waktu itu. Mungkin sebagian dari Anda dan saya juga tanpa perlu diperintah, saya harus berolahraga setiap minggu. Karena saya harus menjaga jantung saya. Tanpa perlu diperintah dengan kurikulum sekolah, sebagian dari Anda dan saya, mungkin ada yang jam 4 pagi sudah rela harus berlari atau berjalan atau bersepeda demi kesehatan saya. Dan tidak pernah lagi berpikir bahwa saya diperbudak sekolah. Tapi karena saya harus menjaga kesehatan saya. Dan mungkin sebagian dari kita tanpa perlu diperintah oleh siapapun, mungkin setelah kerja itu mampir ke kapel adorasi. Saya butuh ketemu Tuhan. Inilah adalah hal-hal lama yang kita lakukan dengan cara yang baru. Karena hari ini jelas kita dengar aku memberikan perintah baru kepadamu. Kalau dipikir-pikir yang baru apa? Mengasihi itu dari zaman dulu itu pasti semua orang diperintahkan untuk mengasihi. Tetapi saudara-saudariku dalam bacaan pertama, perayaan Paskah diperintahkan. Dengan aturan yang detail, ada kambing atau domba, dimakan seluruhnya dan sebagainya. Dan sisanya harus dibakar dan sebagainya. Dan harus ada darah yang dioleskan ke ambang pintu. Supaya Passover, Paskah, Tuhan lewat. Malaikat maut lewat ketika melihat darah. Yang waktu beberapa ribu tahun yang lalu diperintahkan. Dan mungkin dengan ketakutan, kecemasan, ketaatan yang benar-benar sangat dijaga, semua itu dilakukan. Tetapi malam ini, saya percaya bahwa Anda dan saya, kita semua datang ke sini bukan karena diperintahkan, tetapi karena kita saling mengasihi. Saya mengundang kita semua untuk kembali lagi mengingat bagaimana jam 5 pagi dulu dipaksa oleh orang tua untuk berangkat ke sekolah karena jangan sampai telat. Tetapi dengan kesadaran sendiri, Anda sebagian besar bangun untuk memulai pekerjaan harian. Karena apa? Para ibu mungkin, ya saya harus bangun Romo. Karena memang saya harus menyiapkan. Saya sayang dengan suami saya dan dengan anak-anak saya. Para bapak mungkin juga sudah mulai bangun jam 4, jam 3 pagi untuk menyiapkan hal-hal untuk berangkat bekerja. Karena saya mengasihi anak-anak saya. Dan mungkin sebagian dari kita sekali lagi saya mengundang untuk mengenang. Tidak perlu dipaksa untuk berlari, untuk menjaga kesehatan, untuk mungkin mendaftar ikut klub gym. Karena saya masih mau hidup beberapa puluh tahun lagi. Tanpa merasa dipaksa oleh guru saya dulu. Bahwa lari memutar sekolah itu bukan untuk perintah,
tetapi untuk menjaga kesehatan. Dan malam ini Tuhan Yesus mengajar kita semua untuk membasuh kaki. Saudara-saudariku, menarik karena hari ini Petrus itu malah menyuruh Tuhan ya. Seenaknya saja. Jelas Tuhan Yesus sudah siap membasuh kaki. Petrus memerintahkan Tuhannya, ya jangan kaki aja Tuhan, semua dong. Kita semua kadangkala dulu itu diperintah oleh orang tua, dulu diperintah oleh mungkin guru. Sekarang kita kadangkala perlu jujur mengakui, kita kadang memerintah Tuhan. Menyuruh-nyuruh dengan doa kita. Meminta-minta dengan doa kita, Tuhan harusnya begini, schedule-nya begini, 2 tahun lagi begini. Kalau enggak, saya keluar dari gereja ini. Itu yang terjadi kadang-kala. Padahal misteri malam ini begitu indah, karena hari ini Yesus mengajarkan 2 sakramen. Semua sudah dibersihkan lewat apa? Sakramen baptis. Maka ketika Petrus bilang kepada Yesus, jangan hanya kakiku saja, tetapi kepala juga, badan juga, tangan juga. Yesus mengingatkan, Petrus, kamu sudah dibaptis. Saudara-saudariku, kita semua sudah bersih. Tetapi apa yang kurang, saudara-saudariku? Bahkan orang yang sudah diselamatkan pun masih jatuh dalam dosa. Maka perlu sakramen yang kedua, yaitu sakramen pengakuan dosa. Karena pencucian kaki ini Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu melakukannya satu sama lain. Maka pada kesempatan ini, kita semua diajak untuk merayakan sakramen cinta kasih ini. Yang bukan hanya kita lakukan dalam sakramen tobat, tetapi dalam doa Bapa kami. Ingat Bapak Ibu, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kadangkala kita memerintah Tuhan supaya ampunilah kesalahan kami saja. Soal saya mengampuni kesalahan suami saya, istri saya, anak saya, lain kali ya Tuhan. Padahal jelas Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosamu sendiri tidak akan diampuni. Maka saudara-saudariku, malam ini kita dipanggil kembali untuk merayakan kasih sayang itu. Bagaimana Tuhan itu sudah mengasihi kita sampai merendahkan dirinya dari Tuhan yang membentuk tata surya, sekarang turun sebentar lagi akan kita lihat dalam pembasuhan kaki. Maka malam ini, saudara-saudariku, kalau Anda sudah sempat merayakan sakramen tobat, tolong jangan lupa untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mungkin dari kita masih ada yang belum bisa mengampuni ya. Mungkin ya. Kalau boleh saya titipkan resepnya satu saja. Saya sering bilang kepada para peniten yang datang, yang masih sulit mengampuni. Anda tahu indikatornya sulit mengampuni apa? Menyebut namanya tuh susah. Coba Anda bayangkan sekarang, Anda recall kembali orang yang sangat Anda benci. Untuk menyebut namanya aja ngempet gitu. Diganti bangsat aja lebih enak, Romo. Iya. Bangsat itu kutu busuk ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya tidak mengumpat loh ya. Enak kita mengganti nama ya. Untuk menyebut nama aslinya aja susah, apalagi mendoakan dia, Romo. Tiada ampun baginya. Tetapi malam ini kita dipanggil untuk memperbaharui cara pikir. Sekali lagi, dulu jam 5 pagi kita dipaksa, sekarang kita melakukannya dengan otomatis. Dulu kita disuruh berolahraga di sekolah, mengumpat, sekarang dengan otomatis kita mau berolahraga, karena saya mau sehat. Supaya kita semua diselamatkan, malam ini saya mengundang kita semua
untuk mendoakan semua orang, bahkan musuh kita, orang yang kita hujat dan benci, orang yang mau kita kutuk seumur hidup. Malam ini saya mengundang kita semua untuk mengucapkan namanya dan memberkati dia. Dan mengubah salib, tanda kematian, sebagaimana Kristus mengubah salib menjadi tanda kemenangan. Kita mau mengubah kutuk-kutuk kita menjadi doa berkat. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah baru kuberikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, bahkan Kristus mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. Kita ini musuhnya Allah, dan Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat dengan memikul salibnya ke Kalvari. Terlebih lagi kita sekarang yang sudah dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Maka sudah bersyukurlah kita. Tetapi jangan lupa kita dipanggil untuk mengasihi. Marilah kita hening sejenak. Kita sembari menyaksikan peristiwa pembasuhan kaki. Malam ini saya mengundang kita semua untuk membasuh diri kita, membasuh kesalahan orang lain dengan doa-doa kita. Bahkan bagi mereka yang paling mengganjal, paling kita benci, paling kita kutuk, malam ini kita doakan dan kita berkati.